dipersilakan. Oke, terima kasih moderator Hafidan ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin apa ya? Nggak banyak ini ya. Dari saya sendiri untuk perihal sound itu kan punya pribadi ya. Maksudnya pribadi itu kayak punya hormonnya masing-masing. Kita juga nggak bisa melarang untuk apa ya? Nyalain di jam segini. Kan itu kan punya mereka gitu. Hak kita ada, hak mereka juga ada gitu loh. Kita sama-sama memiliki hak kan. Ya mungkin kita juga kalau misalnya ada yang daring atau mungkin tidak bisa ke gedung lama atau gedung baru, ya kita nggak apa-apa. Kita kan punya apa ya? Punya hak untuk bilang tolong dong kecilin atau enggak, tolong dong saya lagi daring nih, tolong kerjasamanya nanti nyalainnya lagi ya atau dikecilin aja kalau mau. It's okay, I think lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak menguntungkan semuanya gitu loh. Dan kalau mau sore-sore dinyalain, kayak percuma nggak sih, kayak kuliah kan udah pada selesai, mungkin udah pada bubar juga gitu kan. Ya kalau mau musikan atau segala macam, ya paling kayak jam-jam istirahat untuk melepas apa ya, rasa penat setelah belajar gitu kan. Itu kan lebih fresh lagi setelah belajar, kita musikan itu mungkin bikin mood atau bikin semangat belajar itu naik lagi seperti itu. Dan kita apa ya, ya gitu aja sih. Kita sama-sama punya hak, yang punya sound punya hak, yang tidak punya sound atau yang tidak yang melakukan sesuatu itu juga punya hak. Jadi ya kita saling menghargai aja lah gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Ya itu aja sih. Terima kasih. Oh ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, silakan. Udah. Ya, terima kasih kepada Ketum Esa. Selanjutnya Ketum Himaptika. Dipersilakan. Menanggapi acara tersebut. Suara aku ada? Ada tuh. Oke, menanggapi perihal sound ya. Tadi nyambung juga sama Alfa bilang, karena itu kan sound kan punya pribadi, maksudnya punya hima masing-masing gitu. Udah hak kita buat nyalain sound kapan. Memang kalau misal dirasa sound kita terlalu mengganggu, nggak apa-apa gitu. Ditegur aja, soalnya kita pun, aku pribadi pun di hima pun, kalau misalnya ada yang lagi kuliah atau ada yang lagi kayak waktu itu BEM ada kunjungan, itu kan dari Wagub sendiri kan bilang tolong dikecilin, dan kita kecilin gitu kan, kayak tegur aja gitu, nggak apa-apa. Kalau kenapa aku kurang setuju sih kalau bilang jam 3, batasan jam 3 ke atas boleh nyalain sound. Kenapa aku kurang setuju? Karena anak hima itu rata-rata ya jam 3 ke atas, jam 4 gitu, itu tuh udah pada mulai satu persatu bubar gitu. Jadi ya buat apa gitu. Dan alasan aku kenapa ngizinin anak-anak buat nyalain sound dan sebagainya, itu tuh karena emang mereka tuh jadi nyaman di sekre gitu. Mereka jadi kayak ngerasa sekre tuh rumahnya gitu. Toh tujuan aku pun pengennya sekre tuh bisa buat mereka nyaman dan mereka betah gitu di sekre. Jadi kalau dari aku sih apa ya istilahnya, jangan ada pembatasan gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian ngerasa ada yang lagi MK atau ada yang lagi apa, ini aja ditegur aja. Toh dari Himaptika juga kan ngerasa ya kita sering nyalain sound, kita juga tahu batasan gitu. Jarang banget kita nyalain di sebelum jam 12 karena ya emang masih banyak yang kuliah dan sebagainya, dan kebanyakan juga kita nyalain dari pagi tuh kalau misalnya ini aja, kayak hari sekarang hari libur dan sebagainya gitu. Jadi kita pun punya apa ya istilahnya, punya batasan tersendiri buat sound itu gitu kan. Kalau dilarang jangan sampai jangan jam 3 ke atas aja. Aku takutnya malah
berpengaruh ke anak-anak yang emang ngerasanya nyaman di hima kalau ada sound gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Nisa selaku Ketum Himaptika. Selanjutnya dari Ketum HMJ Diksatrasia, dipersilahkan. Cek, cek. Terdengar tidak suaranya, Mas Afidan? Terdengar, A? Oke, siap. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya, Mas Afidan, selaku moderator. Mengenai sound ya, teman-teman, perlu dipahami bersama bahwasanya kenyamanan di sekitar sekre itu kan perlu gitu. Maksud saya seperti ini. Karena saya pernah mengalami di posisi tidak hanya kuliah, kadang ingin berbincang dengan teman-teman mengenai program kerja dan lain-lain, tapi agak sedikit terganggu dengan sound yang menyala gitu. Tadi sedikit menyangkut yang disampaikan oleh Ketum ESA ya, mengenai hak. Kalau tidak salah, Ketum ESA berpendapat bahwasanya ya itu hak yang punya sound gitu. Betul, itu hak yang punya sound. Tapi saya rasa yang punya sound ini juga perlu memperhatikan hak orang lain untuk tidak perlu memperhatikan hak orang lain untuk tidak diganggu gitu istilahnya. Perlu kesadaran bahwasanya menyalakan sound itu kan berdampak ke hima-hima lain yang sedang melakukan aktivitas gitu. Itu untuk masalah hak. Terus yang disampaikan Ketum Himaptika ya, masalah ditegur. Apakah menjadi hal yang baik ketika ada sound yang menyala kita setiap hari harus menegur gitu? Apakah tidak ada kesadaran dari yang punya sound ini untuk tidak menyalakan sound di sembarang waktu? Oke lah kalau hanya kadang-kadang gitu, tapi yang saya rasakan dan teman-teman himpunan saya rasakan, teman-teman himpunan saya sering mengadukan bahwasanya kenyamanan di sekre itu makin berkurang ketika banyak yang menyalakan sound, sehingga di sekre saya di HMJ banyak yang tidak nyaman gitu. Tadi dikatakan oleh Ketum Himaptika ya, anak-anaknya itu merasa nyaman ketika ada sound, ketika mendengarkan musik. Tapi apakah menjadi hal yang baik ketika kenyamanan Anda mengganggu kenyamanan orang lain gitu? Mungkin itu perhatikan ya. Untuk masalah ingin mudah paham ya, ada alat canggih yang namanya headset gitu, earphone dan sebagainya, yang ketika digunakan tidak mengganggu orang lain gitu. Memang se-urgent apa sih menyalakan sound pagi-pagi se-urgent? Saya rasa teman-teman di sini perlu memahami gitu. Apakah urgensi menyalakan sound itu bisa dilakukan gitu, bisa dipahami. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Moderator. Saya harap apa yang saya katakan tidak menyinggung ketum-ketum yang di sini ya, dan saya harap juga tidak menimbulkan salah paham gitu tentang apa yang saya ucapkan. Karena yang saya ucapkan juga mewakili teman-teman himpunan saya gitu, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hafidan. Ya, terima kasih kepada Pak Aris selaku Ketum HMJ Diksatrasia.
Jadi ini jadi menurut saya pribadi ya, mendengar pernyataan dari beberapa ketum yang tadi sudah menyatakan pernyataannya mengenai permasalahan SON. Dilihat dari itu sih pro kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ya kalau menurut saya pribadi emang hak setiap orang gitu kan. Cuman harus, ya benar tadi kata Ari, memikirkan hak orang lain juga. Kalau ingin menyalahkan SON. Masa iya gitu kan tadi kata Ari, setiap hari harus ditegur permasalahan SON. Nah, untuk menanggapi permasalahan yang dialami oleh berarti HMJ Diksatrasia ya, permasalahan yang dialami oleh HMJ Diksatrasia. Untuk sekiranya sama-sama enak gitu menyelesaikan permasalahan mengenai SON ini. Bagaimana nih tanggapannya dari para ketum-ketum yang ada di sini? Sekiranya sama-sama enak gitu. Tidak ada permasalahan kayak gini lagi, tidak ada perpecahan karena kita kan satu keluarga FPS. Mungkin dimulai dari ketum DPM dulu. Silahkan. Berarti ini kita ngambil jalan tengahnya kurang lebih ya. Kalau misalkan jalan tengah yang dikatakan Ari juga benar, cuma yang gitu juga yang dikatakan dengan Nisa dan si Alfa gitu memang benar, tapi kan yang dipermasalahkan itu kenyamanan yang harus diperhatikan juga, kenyamanan orang lain juga gitu tuh. Seandainya kita misalkan gini deh, gimana perumpamannya ya, lebih ke kesadaran masing-masing aja sih itu mah adanya. Misalkan ada di misalkan HMJ Diksastrasia itu sedang ya ibaratnya ada rapat, terus di sebelahnya itu HMJ Imapke itu sedang ya pokoknya sedang menyalakan sound gitu, dan di HMJ Diksastrasia itu merasa sedikit terganggu ya, tinggal tegur saja tuh. Cuma apabila sudah 3 kali teguran sudah tidak digubris, tidak diterapkan, itu gimana itu yang pertama. Lalu yang kedua, berbicara jalan tengah ya, kesepakatan bersama aja. Maunya gimana, masa ya harus tegur-teguran Pak sih setiap hari, kecilin sound sih, kecilin lagi, ini kan nggak mungkin juga tiap hari kita harus selalu ditegur gitu kan. Jadi ya balik lagi, gimana pihak para ketua ormawa ini aja ya, intinya mah inisiatif kesadaran diri aja gitu tuh, itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Mas Satrio selaku Ketum DPM KMF HMJ. Selanjutnya menanggapi permasalahan tadi kepada Ketum Esa. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau jelasin yang tadi ya, maksud dari saling menghargai hak tuh jadi kayak sadaran sendiri-sendiri gitu, yang punya sound itu harus
memperhatikan lingkungan sekitar, dan yang perasa itu ya apa ya, yang tadi Ari juga bilang kayak aduh tadi bilang apa ya, pokoknya harus menghargai satu sama lain gitu, dan harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk bisa apa ya, menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya aku jarang, karena aku kurang tahu masalah ini karena aku jarang di sekre, dan yang nyalain musik sampai adu mekanik yang kata Kak Fikar itu siapa dan siapa ya. Tapi kalau kata aku untuk untuk penyelesaiannya ya mungkin tadi yang dari Satrio, kesadarannya masing-masing, dan kalau mau misalkan di jadwal pun paling saya saranin di jam istirahat. Nah, di jam istirahat kan ya kita tidak lagi ngapa-ngapain kan, ada yang lagi makan atau ada yang lagi ngumpul-ngumpul biasa. Itu kan tidak ada yang sedang MK atau apa-apa, dan ya mungkin itu bisa untuk kita nyalain musik atau mungkin atau apa gitu. Itu jam yang efisien untuk nyalain musik ya di jam istirahat sih menurut saya. Untuk kalau masuk di jam kuliah atau segala macam ya udah stop gitu. Dan ya itu dari saya, itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Alfa sebagai selaku Ketum ESA. Menyukai tanggapan dari Tum Himaptika. Silakan. Ya, sebentar. Ya, menanggapi yang tadi ya, maksud aku tuh bukan kita nggak menghargai atau apa. Kita juga lihat situasi setiap kali nyalain sound. Mungkin yang tadi benar kata, bukannya kita tidak memikirkan atau senang akan hak kita terpenuhi tapi hak orang lain enggak gitu, atas kenyamanan kita, atas kita nyaman dan orang lain enggak gitu. Kita pun kalau melihat itu mungkin kalau kalau yang sering ke sekre juga ini ya, maksudnya bisa tahu gitu, Himaptika tuh nggak setiap aku pribadi ya dari Himaptika yang punya sound gitu, dan mungkin dari HMJ lain, ini bukan ada maksud menyinggung HMJ lain atau gimana, tapi dari Himaptika sendiri tuh nggak tiap hari untuk menyalakan sound gitu, dan kadang kita pun bener-bener satu minggu kadang nggak ada sound sama sekali. Jadi kayak emang kita pun melihat situasi dan kondisi kalau untuk menyalakan sound gitu. Masalah adu mekanik atau dan sebagainya aku juga nggak ngerti ya kenapa gitu. Tiba-tiba kalau kalau ini tiba-tiba ada yang nyalain lagi atau sebagainya gitu. Aku nggak ngerti juga kenapa. Kalau mau ambil jalan tengahnya mungkin bener tadi, kalau pembatasan misal jam 3 atau sebagainya, aku kurang setuju ya. Tapi kalau misalnya kayak boleh dinyalakan di waktu istirahat dan saat libur, misal kayak Sabtu Minggu itu kan nggak ada apa-apa ya. Sabtu Minggu kan nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada MK dan sebagainya gitu. Dan itu boleh, ya nggak masalah. Dan balik lagi dengan kesadaran kita gitu. Dan kita pun pasti akan lihat situasi gitu buat nyalainnya. Jadi buat jalan tengahnya paling itu aja, buat nyalainnya pas lagi istirahat, terus pas waktu libur Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu kan bener-bener udah nggak ada kuliah dan sebagainya kan, jadi nggak ada masalah kalau memang kita mau berekspresi dengan menyalakan sound dan sebagainya kan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Indonesia selaku Ketum AMJ Himaptika. Selanjutnya mendengar dari pernyataan tadi, barangkali dari Pak Ari selaku Ketum Satria sendiri mau menanggapi. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Afidan. Mungkin satu pertanyaan saya sih buat teman-teman yang ada di sini.
urgensinya apa menyalakan musik di siang hari gitu menggunakan sound. Itu aja sih. Apakah tidak bisa menggunakan earphone gitu. Menggunakan earphone saya rasa lebih rasional gitu. Tidak mengganggu orang lain dan hanya kita yang tahu apa yang kita dengarkan. Mungkin itu sih apa urgensinya. Saya kembalikan ke Mas Afidan. Ya, terima kasih Ari. Moderator itu tadi Kak Fikar kayaknya mau ngomong deh, soalnya kayak nunjuk-nunjuk gitu. Iya. Barangkali dari Pak Wagub ingin menanggapi permasalahan ini, dipersilakan. Sebenarnya terima kasih banyak buat Hafidan. Jadi gini teman-teman, permasalahan kali ini memang sedikit agak kompleks ya, karena kita menyangkut dengan kenyamanan bersama. Di sisi lain memang tadi seperti yang dibilang Khairunisa ya, menyalakan sound itu merupakan jadi kenyamanan tersendiri bagi teman-teman himanya. Di sisi lain ketika ada yang menyalakan sound terjadi ketidaknyamanan di himanya seperti yang disampaikan oleh Ari, Ketum Indonesia. Nah, perlu teman-teman perhatikan bersama, karena kita di sini sekrenya ini berhimpitan dan hanya dibatasi oleh triplek, jadi memang kadang suatu waktu hal tersebut sedikit mengganggu ya teman-teman. Saya ambil kisah nyatanya seperti ini. Saya ambil kisah nyata. Sewaktu-waktu saya pernah kuliah daring di sekre. Kuliah daring, lagi ngobrol masalah proker. Yang A nyalain hati-hati di jalan. Yang sekre B-nya nyalain keloas. Bingung jadinya tuh mau dengerin yang mana. Kadang-kadang kalau dengerinnya satu masih enak. Misalnya dengerin hati-hatinya di jalannya aja masih enak. Cuma kadang tiba-tiba nyamber. Jadi ada keloas. Jadi hati-hati di jalan sama keloasnya digabung di waktu yang sama. Itu kadang-kadang yang bikin pusing juga, teman-teman. Karena perlu teman-teman sadari juga, sekre kita tuh cuma dibatasi oleh triplek dan atasnya nggak ada tutupnya. Jadi ketika teman-teman dengerin sound itu memang suaranya itu masuk langsung ke teman-teman yang lain seperti itu. Nah, bicara kekeluargaan, teman-teman juga perlu menyadari kita juga sebagai keluarga itu mencari jalan tengahnya, mencari jalan nyamannya bersama. Ketika memang dirasa dari Indonesia merasakan sudah mulai tidak nyaman, dan dari Himaptika Esa berkata bahwa sana itu merupakan sebuah kenyamanan, maka perlu kita cari jalan tengahnya. Mungkin kalau tadi dibilang kalau mulai dinyalain sound jam 3 kurang setuju, ya tadi ada beberapa yang kalau di soundnya dinyalain jam 3 itu nggak setuju ya. Ada saran tengah seperti ini. Tadi salah satu sarannya sudah, ini ada masukannya itu dinyalakan di jam istirahat. Cuma teman-teman juga perlu menyadari bahwasannya kadang kepentingan di sekre itu nggak hanya kuliah daring juga. Misalnya kadang-kadang kita lagi ngobrol berempat, berlima di sekre, membahas program kerja atau membahas masa depan himpunan masing-masing. Ketika lagi adu argumen, adu pikiran, tiba-tiba keluar bunyi suara. Nah, itu kan kadang-kadang kan kita mau negur, ya dibilang bukan rapat, nggak negur masa depan hima lagi diobrolin gitu kan. Nah, disitulah letak-letak serba salahnya atau letak-letak memang yang harusnya ada jalan keluarnya. Kalau dari saya pribadi, ada saran seperti ini. Mungkin ini bisa dicatat ya Hafidan, mungkin dari teman-teman BEM sebagai penyelenggara juga bisa dicatat, barangkali buat notulensi. Yang perlu diperhatikan adalah ketika Hima A menyalakan sound dengan volume 50, Hima B yang punya sound juga bakal menyalakan speaker dengan sound 70. Itu yang perlu jadi tanda tanya, perlu jadi notice. Kadang-kadang seperti itu. Sekre A nyalain speaker soundnya 50.
tiba-tiba sekre BEM karena merasa punya sound, nyalain juga sound, speakernya 70. Sekre A-nya nggak terima, nyalain lagi di atas jadi 75. Nah, itu kadang-kadang yang jadi permasalahannya. Saya pribadi sebenarnya nggak masalah sih. Kalau cuma satu sound yang nyala, dan mungkin emang lagunya pun masih bisa didengarkan. Cuma kadang-kadang kalau udah lagunya udah digabung, itu kayak pasar malam yang ada di Muludan, itu masalahnya tuh. Yang satunya musikan, suaranya tulus. Yang satunya, sekre satunya karaoke suara mahasiswa. Suara tulusnya enak gitu loh. Suara mahasiswanya bikin suara tulusnya nggak enak. Gitu. Martabak telur bayur. Nah, itu dia tuh. Kan makanya, kalau kan itu kan, apakah itu masih suatu hal yang nyaman ketika kita mendengar tulus yang satunya nyanyi karaoke, kan itu kan juga udah nggak nyaman jadinya seperti itu. Nah, kalau saya mungkin lebih menyorotinya di masalah perihal volumenya. Apakah kira-kira kalau memang menyalakan sound di hari-hari biasa, itu volumenya nggak perlu dibatasin sih, cuma sekiranya cukup terdengar sesekrenya sendiri aja gitu. Misalkan jam 12 siang, jam 1 siang pengen nyalain sound, volumenya cukup kira-kiranya untuk memuaskan kegabutan anak-anak di sekrenya. Misalkan ketika dirasa volume 20 nih, udah cukup nih buat selingkungan sekre aja mah. Ya udah gitu tuh, cukup segitu. Nggak usah dinaikin sampai 50. Nah, untuk sekre-sekre lainnya pun sama. Ketika memang dirasa, wah, gue punya speaker nih, aku punya speaker, coba nyalain juga, biar suaranya ketutupan yang sananya. Yang lainnya speakernya volumenya 50. Kan jadinya suaranya campur, nggak enak juga. Nah, jadi perlu diperhatikan adalah perihal volumenya. Bagaimana kalau volumenya dikondisikan, dikontrol sesuai dengan, ya udahlah cukup selingkungan sekrenya aja yang bisa menikmati seperti itu. Sekre rasa DWP. Jadi gitu teman-teman. Karena saya rasa ini permasalahan yang memang menjadi kepentingan bersama juga ya. Jadi saya rasa ini nggak usah terlalu panjang-panjang dan berlarut dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang panjang lainnya seperti itu. Silakan Hafidan. Saya juga ingin minta tanggapan dari PGSD sama Himapemi. Dari tadi belum kelihatan memberikan tanggapan, saran atau masukan. Ya, terima kasih dari Pak Wagub. Untuk tadi yang Himapemi sama PGSD itu tadi dicek belum masuk. Jadi makanya tidak dimintai tanggapan karena belum terlihat gitu di sininya. Tadi ada Dinkes mana Dinkes? Nah ya, untuk menutupi itu mungkin permasalahan ini dari mahasiswa lain nih yang tergabung di room Gamit ini, barangkali ada yang menanggapi dari PMI atau PGSD-nya, dipersilahkan. Ayo Dinkes. Dinkes. Nah ini nih, TRB izin menanggapi. Oh boleh. Oh iya, ya Allah, TRB. Silakan. Oh iya, Majid. silakan untuk TRB Majid. Sebelumnya saya minta maaf pada Majid, saya kirain menemani Ari, sorry. Izin masuk ya teman-teman. Ya, dipersilahkan. Iya boleh. Baik. Terima kasih pada moderator. Sebelumnya saya juga dari Diksat Rasia ya. Cuman di sini mungkin karena tidak ada yang mewakili TRB juga. Dan dari pembahasan yang dibahas juga saya sering merasakan mungkin hal-hal yang dibahas tadi terkait sound itu ya. Terkait menghargai hak orang lain itu saya setuju banget. Cuman yang jadi poinnya di sini menurut saya adalah komunikasi ya. Contoh kasus sekitar bulan Februari saya itu ada mengikuti rapat dalam jaringan yang di situ saya menggunakan sekre teater Rantai Biru ya, yang kebetulan ada di kampus 2 juga. Sekitar pukul 18 senja hari ya.
18 maghrib lah itu. Dan di situ posisinya dari BEM itu menyalakan sound dan cukup keras juga. Kemudian saya sedikit sabar itu sedikit sabar. Saya coba sabar beberapa saat dan semakin lama semakin akhirnya mungkin hilang lah kesabaran saya. Coba saya tegur dengan baik-baik ke saya samperin lah katakanlah di sekernya, dan di situ juga ada gubernur, ada Hanif, dan responnya sangat luar biasa gitu. Oh iya maaf, terus dikecilin, dan itu selesai di situ. Saya terima kasih, kemudian saya lanjut rapat. Maka di sini poinnya adalah menurut saya komunikasi ya, yang mana yang saya lihat saat ini gitu. Untuk teman-teman Ormawa yang ada di FPS itu mungkin ya, mungkin untuk komunikasi itu masih agak minim gitu yang dilaksanakan. Saya apresiasi sekali bahwa BEM mengadakan diskusi ini adalah salah satu bentuk untuk membangun komunikasi yang baik itu sangat luar biasa. Maka di situ poin saya ya balik lagi, tolong untuk teman-teman gitu kalau memang merasa terganggu coba komunikasikan dengan baik gitu. Dan untuk yang ditegurnya ya mohon kesadarannya untuk menghargai hak orang lain gitu. Mungkin itu sih tanggapan dari saya. Karena dari beberapa apa ya, sebetulnya untuk menyetel musik di sekre sendiri setuju saya dengan Bu Ketum dari Himaptika bahwa itu juga membangun suasana yang nyaman lah untuk anggota-anggotanya. Cuman ya saya juga setuju dengan pendapat dari Ketum Diksatrasia ya bahwa kenyamanan itu tuh kadangkala merusak gitu atau mengganggu kenyamanan orang lain yang tentu sangat bersebelahan sekali tempatnya di situ. Itu mungkin, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Majid selaku perwakilan dari TRB. Ya, untuk tadi Dinkes barangkali selaku perwakilan dari PGSD ingin menanggapi permasalahan ini, dipersilakan Dinkes. Iya, izin Mas. Mungkin kalau menurut saya lebih setuju ke dari Amajid, dari kita komunikasi. Yang terpenting itu komunikasi. Apa-apa itu harus komunikasi. Karena kadang kala ada yang kita ditegur, yang ditegurnya itu nggak enak. Respon yang ditegurnya itu nggak enak. Yang terpenting itu sih kalau dari saya, kita yang ditegurnya juga harus apa ya, harus enak gitu, harus menerima gitu kalau kita ditegur. Dan ya mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih Dinkes selaku perwakilan dari PGSD. Untuk perwakilan dari Hima PMI, apakah ada yang sudah join? Kalau ada, dipersilakan untuk menanggapi permasalahan ini. Sepertinya dari Hima PMI belum ada ya. Mungkin dari saya sendiri nih. Jadi perihal sound ini bisa dibilang jalan tengahnya ya. Jalan tengahnya itu perihal sound ini
Jadi supaya tidak terlalu keras atau cukup didengarkan di lingkup sekre masing-masing saja. Terus bisa dinyalakan saat istirahat juga, dan tadi yang terpenting itu komunikasi. Komunikasi. Teguran halus dari yang merasa terganggu dan juga kesadaran dari yang bersangkutan gitulah. Mungkin itu sih dari saya. Untuk permasalahan ini barangkali Aari dari Ketum Diksatrasia ingin ada tanggapan lagi. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Afidan. Tanggapan dari teman-teman bisa saya pahami ya, dan saya rasa juga cukup rasional gitu, terutama poin terakhir yang perihal komunikasi, mengenai kesadaran dan komunikasi. Sebelum ke soundnya, saya ingin sedikit menjelaskan. Sesuatu yang benar itu kan terkadang relatif ya teman-teman. Menurut A, sesuatu yang benar itu seperti ini gitu. Tapi menurut B, sesuatu yang benar itu seperti itu. Contoh yang sedang terjadi. Menurut teman-teman, ada yang bilang menyalakan sound di siang hari itu sesuatu yang benar gitu. Tapi menurut saya, menyalakan sound di siang hari itu sesuatu yang salah karena mengganggu. Nah, kalau hanya mengandalkan komunikasi, saya rasa itu bukan jalan tengah. Justru bisa jadi menimbulkan masalah baru. Saya nih keganggu jam 10 siang. Karena menurut saya jam 10 siang menyalakan sound itu mengganggu dan sesuatu yang salah, maka saya tegur teman himpunan lain yang menyalakan sound itu. Tetapi barangkali yang ditegur ini berpikir bahwa menyalakan sound di siang hari itu sesuatu yang benar gitu. Jadi malah menimbulkan masalah baru. Apakah hanya mengandalkan komunikasi? Saya rasa tidak gitu. Perlu dibuat aturan. Nah, aturan yang seperti apa ya di sini tempatnya kita sepakati. Mengandalkan komunikasi mau sampai kapan? Maksudnya komunikasi sesuatu yang benar gitu. Tapi kan perlu ada dasar gitu, perlu ada landasan agar ketika kita menegur itu ada landasannya gitu. Nih jam segini belum boleh menyalakan sound. Dan yang ditegur juga ketika ditegur boleh kok jam segini udah menyalakan sound, ada aturannya. Nah itu kan sesuatu yang jelas menurut saya. Perlu dipahami untuk teman-teman bersama gitu. Untuk masalah aturan. Dan saya rasa mungkin teman-teman di sini bisa sepakat gitu untuk aturan yang saya usulkan. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Hafidan. Saya kembalikan. Terima kasih atas pernyataan dari Aari tadi. Selanjutnya untuk tanggapan dari Pak Wagub barangkali. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua, buat Tum Arya. Ketika saat ini kita memang memerlukan pembicaraan aturan ya, ada opsi mungkin dari teman-teman mengenai tanggapan hal tersebut, karena ketika memang di sini adalah kita menggunakan sistem yang kolektif kolegial, yang artinya di mana keputusan ini disepakati bersama dan dirumuskan secara bersama teman-teman. Bukan B mengambil keputusan sepihak, bukan DPM mengambil keputusan sepihak, tapi kami juga di sini memfasilitasi. Adapun nanti kalau memang kami mengambil jalan tengahnya, itu merupakan saran dan masukan dari teman-teman juga. Seperti itu, dan ketika nanti ini sudah disepakati, saya harap teman-teman bisa legowo dan menerimanya, karena kita sering banget menggaungkan FKIP itu keluarga, FKIP itu satu, FKIP itu keluarga kekeluargaan. Nah, maka dari itu ketika memang dirasa teman-teman adalah semuanya keluarga, harus bisa menerima satu sama lain seperti itu. Nah, tadi sedikit flashback ya, sedikit kelas balik, bahwasannya ada satu poin yang masih mungkin bisa rasional dilanjutkan adalah boleh menyalakan dimulai dari jam 12 ke atas.
Seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana? Mulai bisa dinyalakan ketika jam 12 ke atas dan ketika sebelum jam 12 sudah menyala, yang merasa keberatan berhak menegur dan yang ditegur harus terima. Seperti itu. Jadi kita mundurkan yang tadinya dari jam 3 itu jadi jam 12. Jadi sound itu boleh dinyalakan ketika jam 12 siang, mulai jam 12 siang. Dengan kesadaran untuk, kan karena selama dari jam 12 sampai jam 3:30 kan itu kan juga masih ada kuliah, mulai jam 1 siangnya. Nah, dengan kesadaran ketika memang sudah masuk jam 1 ataupun jam 1 ke atas, jam 12 ke atas, teman-teman juga ya punya kesadaran untuk peka juga terhadap lingkungannya seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah baru bisa menyalakan dimulai dari pukul jam 12. Kalau seperti itu bagaimana? Atau mungkin ada lanjutan atau tambahan atau saran masukan? Oh, tambahan dong. Ini apa ya? Mungkin ngerangkum dari yang tadi udah diomongin juga ya. Dari Afikar juga. Untuk nyalain sound ya untuk penjadwalnya ya jam-jam istirahat aja tuh. Jadi kayak ya jam-jam istirahat kan tidak ada kegiatan MK atau segala macam. Dan yang kedua, kita boleh nyalain sound di jam istirahat tapi dengan volume yang cukup. Tidak besar seperti tadi Afikar bilang. Jangan 50 atas atau yang sekiranya bisa didengar oleh sekre sendiri. Dan terus kalau misalnya ya memang ada kegiatan rapat atau segala macam kayak obrol tentang rocker dan itu musik masih sedikit terdengar, ya kita komunikasikan. Dan yang menurut saya itu aja sih 3 poin itu. Di jam istirahat volume harus diperhatikan dan dikomunikasikan. Mungkin itu aja sih yang rangkuman dari obrolan ini. Itu aja sih. Ya, terima kasih atas tadi dari Pak Wagub sama dari Ketum Esa. Barangkali yang lainnya ada saran untuk peraturan yang tadi, dipersilakan kepada yang lainnya. Izin dulu, dan berarti misalkan nih ingin dibuat peraturan boleh dinyalakan jam segini dan jam segini, berarti kebebasan kalian juga terbatas dong. Terbatas. Jadi ya balik lagi, dan ketika kalian ingin membuat peraturannya ya berarti kalian harus siap konsekuensinya, dan konsekuensi yang paling utama itu kebebasan kalian juga ibaratnya ya terbatas gitu. Jadi itu aja sih, ketika membuat peraturan konsekuensi pertamanya adalah, dan yang paling pertama itu kebebasan kalian. Tapi dan apabila tidak ingin dibuat peraturan ya berarti resikonya ya harus siap ditegur juga gitu. Itu aja. Ya, punten izin masuk ya, saya perwakilan dari Himapeni. Kalau dari saya pribadi, pendapat saya pribadi mengenai sound ini itu lebih ditegaskan lagi mau dibawa kemana nih perihal sound ini. Apakah itu perihal ke komunikasinya atau ke aturannya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi tanggapannya. Dan saya sedikit ingin menanggapi gitu tadi dari Mas Satrio selaku Ketua DPM. Kan tadi katanya kalau ada kayak gini berarti harus siap dengan konsekuensi atau misalkan siap buat ditegur gitu kan. Tadi dari Pak Wagub juga kan bilang boleh menyalakan sound itu setelah jam 12 lewat. Namun untuk kesananya itu juga volumenya harus menyesuaikan karena jam segitu masih ada MK biasanya. Harus menyesuaikan, dan ya berarti ya mau nggak mau ya kalau ditegur berarti kita harus sadar gitu, kesadaran, karena ya udah ada, misalkan ini kalau udah diadakan peraturannya gitu,
berarti emang harus siap dan harus memiliki kesadaran gitu kalau ditegur. Ya mungkin kayak gitu dari saya. Barangkali dari Umi Maptika mau ada tanggapan lagi, silahkan. Ya, oke, makasih. Nanggapin yang tadi ya, kan berarti udah ada 2 solusi nih. Sok dari kita mah gimana baiknya aja gitu. Gimana mungkin solusi tambahan tadi kan dari Afikar bilang jam 12 ke atas. Terus dari Alfa bilang dari apa? Waktu istirahat dengan kesadaran masing-masing gitu. Nah, Mangga maunya kayak gimana gitu. Mungkin solusi tambahan yaitu yang tadi kalau waktu libur dibebaskan gitu. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Ari, barangkali dari Ari sendiri punya solusi gitu untuk terkait ini. Dari Indonya maunya kayak gimana gitu, enaknya bagaimana, Mangga gitu. Kalau dari aku silakan Mangga dari solusi-solusi yang Afikar bilang, Alfa bilang, sama mungkin tambahan dari aku yang hari libur diperbolehkan. Ya, kasih. Terima kasih Teh Fernisa. Oke, silakan Ari dijawab tadi pertanyaan dari Teh Fernisa. Baik, terima kasih Mas Abi dan terima kasih juga tadi dari Ketum Mapika ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, sebenarnya saya juga merasa ikut senang gitu jika teman-teman himpunan punya sound sendiri gitu. Berarti kan itu ada tanda kemandirian, punya fasilitas sendiri gitu. Jujur dari bahasa Indonesia juga ingin punya sound gitu. Jadi ketika acara tidak ribut-ribut mencari sound. Nah, untuk aturan saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Ketum Esa ya. Untuk poin apa tuh? Volume suara. Untuk jam, kalau dari saya pribadi sih saya ingin di bawah jam 3 ya ketika perkuliahan selesai. Tapi kalau memang dari teman-teman sepakat jamnya jam 12 atau lebih pagi lagi itu terserah. Poin yang saya cermati ya di volume gitu. Paling tidak ketika teman-teman menyalakan sound ya tidak, kalau istilah Afikar mah tidak adu mekanik gitu. Jadi saya sepakat dengan poin untuk volume suara ya. Silahkan diatur kiranya tidak mengganggu himpunan lain. Mungkin itu aja Mas Afidan. Ya, terima kasih atas masukan dan solusi dari semuanya. Nah, jadi saya dapat kesimpulan bahwa ini kesepakatan bahwa real volume dan sound ini supaya tidak terlalu keras dan cukup didengarkan di lingkup sekre masing-masing. Nah, terus dinyalakan pas waktu istirahat, komunikasi, teguran halus dan kesadaran dari yang ditegur gitu. Sama opsinya dinyalakan jam 12 ke atas, sama hari libur dibebaskan. Nah, untuk yang dinyalakan jam 12 ke atas ini, dengan catatan ya tadi volumenya tidak terlalu keras dan hanya bisa didengar oleh lingkup sekrenya sendiri. Untuk yang terakhir hari libur dibebaskan. Nah, itu yang bisa saya dapatkan dari sini. Gimana sekiranya misalkan mau sepakat gitu dari teman-teman yang lain untuk mengefisiensikan waktu. Sepakat nih, gimana? Ya. Oke. Coba gini Hafidan, coba dibacain ulang, tapi bacanya pelan-pelan.
Oke, siap. Saya bacakan ulang nih. Yang pertama itu perihal volume sound supaya tidak terlalu keras atau cukup didengarkan di lingkup sekre masing-masing gitu, yang sekiranya tidak terlalu mengganggu sekre sekitar. Yang kedua itu dinyalakan waktu istirahat itu bisa. Terus yang selanjutnya ya harus ada komunikasi. Jika memang merasa terganggu, boleh menegur tapi harus secara halus, dan yang ditegur harus memiliki kesadaran atas perbuatan yang dilakukan. Terus dinyalakannya itu kesepakatannya jam 12 ke atas. Nah itu dengan syarat tadi volumenya harus kecil gitu, yang sekiranya tidak mengganggu sekitar. Sama yang selanjutnya itu hari libur dibebaskan. Cuman kalau yang dibebaskan ini bukan berarti bebas volumenya sampai full juga gitu. Jadi ya masih dalam batas wajar gitu mungkin. Ya kayak gitu, A. Oke. Oke, jadi saya rasa untuk permasalahan ini cukup ya, nanti tolong cukup ya. Mungkin dari teman-teman juga sudah tidak ada masukan lagi. Saya rasa untuk permasalahan ini sudah cukup. Silakan nanti sama Hafidan dibuat di nanti sama Hafidan, bentar dulu saya nge-like. Nah, nanti sama Hafidan saya minta tolong dibuat berita acaranya. Bentar. Ada apa sih nih? Iya, nanti gini. Panitia penyelenggara, ya saya bisa bilang dari teman-teman Hafidan ya, teman-teman Hafidan, dibuat berita acara. Nah, nanti dibuat berita acara, nanti ditulis berita acaranya. Nah, nanti dari poin-poin yang sudah disetujui kali ini ditulis dalam kertas yang terpisah. Jadi ada lampirannya. Jadi sudah ada berita acara, dibuat lampiran lagi. Nanti difotokopi atau diperbanyak. Nanti kita berikan ke masing-masing sekre hima. Seperti itu ya, Fidan ya. Dan saya harap para ketum yang saat ini ada ataupun teman-teman mahasiswa yang saat ini hadir pada saat ini, nanti teman-temannya bisa diberikan edukasi mengenai permasalahan yang sudah dibahas pada kesempatan kali ini. Jadi saya rasa untuk masalah sound kali ini cukup ya. Sudah ada tidak yang merasa dirugikan, diuntungkan, semuanya sama-sama enak. Saya minta kelegoan hatinya untuk bisa menerima kesepakatan ini. Nah, selanjutnya kita akan naik ke pembahasan mengenai masalah fasilitas kampus, yang mana ini pun menjadi kegelisahan dan masukan juga dari teman-teman Ormawa. Nah, coba Erlangga. Ada gue. Nah, coba gimana dari hasil yang kemarin sudah kita kaji dan kita dapatkan, poin-poin apa saja yang khususnya mengenai tentang fasilitas, coba. Teman, moderator, izin menanggapi terkait dengan keluhan dari teman. Tes, oh ya. Dari yang udah kami kaji bersama-sama, beberapa teman-teman Ormawa itu ada yang mempermasalahkan terkait dengan pelarangan penggunaan gedung baru untuk acara, begitu Bu. Kemudian yang kedua, perihal pendingin ruangan, perihal cahaya di lorong, tapi itu udah didengar aspirasinya dan juga sudah dipasang, dan juga perihal pembenahan gedung lama. Kalau dari teman-teman Ormawa seperti itu, Gu. Terus kalau dari teman-teman mahasiswa
sipil atau mahasiswa umum yang tidak tergabung dalam Ormawa itu mereka mungkin lebih concern ke arah komunikasi, Gu. Jadi komunikasi dari pihak fakultas tentang perkuliahan secara luring, kemudian komunikasi tentang adanya beasiswa dan lain sebagainya, Gu. Kalau dari beberapa keluhan yang masuk ke kita mungkin seperti itu, Gu. Ya, izin konfirmasi ya sebelumnya. Terima kasih Mas Angga. Mengenai perkuliahan luring, sedikit informasi yang sudah saya dapatkan bahwasanya perkuliahan luring itu akan dilaksanakan selesai UTS. Selesai UTS itu kita akan melaksanakan luring. Nah, entah nanti UTS-nya sudah online apa UTS-nya masih offline, itu nanti mungkin kebijakan masing-masing dosen. Cuma yang pasti yang saya dengar adalah, yang saya baca-baca juga, perkuliahan luring itu dimulai setelah UTS. Nah, silakan. Mungkin teman-teman juga bisa mengkonfirmasi ke kaprodinya masing-masing. Ini mungkin secara general dulu, secara menyeluruh dulu ya, untuk informasi awalnya. Silakan teman-teman juga Ormawa bisa menanyakan kepada kaprodinya langsung. Nah, nanti dari bagian BEM-nya, dari kitanya akan berkomunikasi langsung dengan Pak Dekannya. Nanti ketika memang teman-teman sudah mendapatkan informasi, silakan disampaikan. Mungkin bisa ke saya, ataupun bisa ke Angga, ataupun bisa ke siapa, Kak atau Mas, dari Kaprodi A, informasinya bahwasannya habis UTS itu sudah masuk. Dari Hima B, bahwasannya Kaprodi B ini penjelasan bahwasannya belum masuk nih. Nah, silakan nanti ketika memang sudah saling menanyakan, nanti kita cross check lagi, nanti kita dari dekannya seperti apa keputusan dan kesepakatannya seperti itu. Nah, itu masalah yang mengenai masalah perkuliahan luring setelah UTS, seperti itu informasi yang beredar. Halo Mas Elangga. Ya, untuk tadi yang disampaikan oleh Angga itu untuk yang tadi yang disampaikan oleh Angga itu permasalahan fasilitas yang pertama, larangan untuk menggunakan gedung baru yang digunakan untuk acara atau apa gitu, pokoknya larangan. Dari teman-teman sendiri nih, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap larangan tersebut? Mulai dari Ketum DPM, dipersilahkan Mas Satrio. Larangan menggunakan gedung baru. Gimana? Ya jatuhnya juga sedikit kecewa sih, kenapa harus nggak boleh gitu. Sedangkan yang saya tahu gedung baru itu terakhir digunakan waktu program kerja siapa ya? Pokoknya ada terakhir itu dipakai sama siapa saya lupa, dan itu masih diperbolehkan gitu. Lalu tiba-tiba ada peraturan tidak boleh. Itu apa dasarnya? Kenapa? Yang pertama, dan yang kedua mungkin pihak dari lembaga dari yayasan juga dengan alasan dengan dari itu untuk dibuat perkuliahan ataupun untuk dibuat ya kegiatan kantor aja gitu. Maksudnya kenapa harus dibuat kegiatan kantor kan? Para pihak Ormawa juga kan mempunyai program kerja yang bertujuan untuk menarik mahasiswa baru juga. Nah, apabila misalkan program kerja Ormawa ini bertempat di gedung lama, itu juga bukan cocok, emang situasinya tidak cocok gitu, yang dengan kondisi gedung lama yang begitu, dan mungkin aku berpikir dua kali juga gitu untuk mahasiswa baru juga untuk masuk. Lalu itu aja sih udah. Ya, terima kasih dari Mas Satrio selaku Ketum DPM FGD. Selanjutnya dari Ketum ESA. Silahkan. Terima kasih atas waktunya moderator.
untuk apa ya, gedung baru terakhir itu dipakai ESA tanggal 20 bulan 11 tahun 2021 acara Ormawa, dan itu dibolehin karena kami apa ya, meminta bantuan Kaprodi untuk memakai gedung baru, karena kan untuk apa ya, ya ada tujuannya gitu. Dan setelah itu kami juga agak sedikit kecewa ya, karena kami izin lagi memakai gedung baru dan itu tidak boleh, dikarenakan waktu itu alasannya dari rektor atau dari yayasan gitu, saya lupa karena udah lama juga ya, di bulan Januari itu sudah tidak dibolehin kegiatan mahasiswa di gedung baru. Ya seharusnya gedung baru itu kan apa ya, di tanah FPS ya, berarti kan itu seharusnya bisa dipakai untuk Ormawa juga, untuk kepentingan atau keperluan atau kegiatan Ormawa. Jadi ya menurut saya harus dipertanyakan lagi sih ke dekan terutama ya, kenapa tidak boleh, itu yang harus dilakuin sih. Jadi kayak ya kenapa tidak boleh, kami kan di sini, kami di FPS, kami juga yang membawa nama FPS, tapi kenapa kami tidak boleh memakai gedung baru ini, gitu aja sih. Kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Himatika untuk menanggapi permasalahan ini. Ya kalau untuk tanggapan pasti nggak jauh beda dan dari Satrio dan Alfa ya, pasti kita juga ada kekecewaan tentang tidak diperbolehkannya penggunaan gedung baru gitu. Dan kalau waktu itu aku tanya kenapa nggak dibolehin pakai gedung baru tuh, kalau nggak salah jawaban dari Pamus tuh karena kalian kan pakai gedung baru tuh di atas, sedangkan untuk ruangan-ruangan krusial, ruangan-ruangan dekan, ruang kapro dan sebagainya itu terpusat di bawah. Dan Pamus mengatakan kalau kalian melakukan aktivitas di atas dan di bawah tidak ada yang jaga, kalau ada sesuatu yang hilang itu bagaimana. Itu sih kalau yang aku dapat penjelasan dari Pamus sendiri waktu aku minta untuk penggunaan gedung baru gitu. Dan kalau ditanya kecewa apa enggak, pasti jelas jawabannya sama seperti Satrio dan Alfa. Pasti dari Himaptika pun kecewa untuk kenapa kita nggak bisa menggunakan fasilitas yang ada di kampus gitu. Ya, terima kasih Bu Ketum Himaptika. Selanjutnya dari Ari selaku Ketum HMJ di Satrasia, silakan. Cek. Terima kasih, Mas Abidan. Mas Abidan, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Iya. Terkait permasalahan penggunaan gedung baru ya. Tentunya saya juga sepakat ya dengan teman-teman yang lain. Tentunya ada sedikit kekecewaan ketika kita Ormawa tidak bisa menggunakan gedung baru gitu. Mungkin kalau dari saya sih perlu ini aja sih alasan kenapa, mungkin alasannya lebih rasional dari dekanat. Tidak diperbolehkan menggunakan gedung baru gitu. Masih terdengar, Mas Afidan?
Mas ya, iya, mohon maaf ya tadi mungkin Ari ada kendala jaringan keluar dari rapat. Mungkin, nah, eh, oh iya, berhubung ini Ibu Ketum PGSD baru membersamai ya. Jadi sekarang ini kita lagi membahas permasalahan fasilitas di kampus, yaitu salah satunya adalah larangan memakai gedung baru. Barangkali dari Ibu Ketum PGSD ada tanggapan mengenai permasalahan ini gitu. Dipersilahkan. Iya, izin sebelumnya. Untuk mengenai apa ya penggunaan gedung baru itu menurut aku kaget ya karena kan sebelum-sebelumnya itu penggunaan gedung baru itu boleh-boleh saja dan apalagi gedung baru itu difasilitasi sampai jam 3 sore aja. Itu tuh menurut aku ya gimana ya dari gedung lama aja tuh fasilitasnya kurang karena misalkan ada kegiatan kayak kegiatan misalkan kelas seni atau misalkan kelas olahraga itu pun kan harus memakai gedung atau misalkan harus memakai ruangan. Nah, fasilitasnya itu menurut aku kalau misalnya di gedung lama itu kekurangannya mungkin ya fasilitasnya itu karena nggak kurangnya AC atau misalkan apa ya kurangnya dari intinya fasilitas sih. Jadi kalau misalkan lagi ada MKP seni itu mungkin atau misalkan barangkali dari teman-teman yang lain ada kegiatan di luar perkuliahan atau misalnya di perkuliahan itu ya seharusnya memakai ruangan yang di gedung baru karena apa? Karena ya buat menunjang kita kayak lebih enak aja gitu dipakai karena kan kita juga bayar bayar SKS DPP itu kan selalu full dan selalu ya intinya tepat waktu juga gitu dan kita juga meminta hak fasilitas kita juga untuk fasilitas itu sendiri. Terus kemarin-kemarin kan dengar katanya nggak boleh memakai gedung baru setelah sampai jam 3 sore batas waktunya gitu. Ya, terima kasih dari Ibu Ketum PGSD. Jadi intinya kayak apa ya? Pendapat saya nih, kurangnya ini permasalahan ini karena komunikasi yang buruk dari para dekanat itu kepada para ormawa atas larangan pemakaian gedung baru. Jadi transparansinya kurang gitu. Kita nggak boleh pakai gedung baru, sedangkan kita bayar gitu kan, bayar juga itu kan fasilitas harusnya boleh kita pakai. Nah, kita cuma boleh pakai gedung lama, sedangkan merekanya sendiri untuk pembenahan gedung lama itu kan masih kayak gitu ya. Gedung lama tuh kayak ya tahulah kondisinya gedung lama kayak gimana gitu. Jadi masih patut dipertanyakan kenapa kan kita udah bayar-bayar tapi tidak boleh memakai fasilitas tersebut. Jadi mungkin itu masih jadi pertanyaan ya. Nah, untuk teman-teman semua nih, berhubung udah pengen pukul 12, mungkin diskusi untuk hari ini kita tutup dulu dan mungkin akan ada forum lanjutan untuk pembahasan diskusi kali ini. Nah, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi hari ini. Yang pertama tadi kita ada pembahasan mengenai sound. Nah, dari sound itu ada kesepakatan yang keluar dari permasalahan tersebut.
Nah, ini saya bacakan. Yang pertama, perihal volume sound supaya tidak terlalu keras dan cukup didengarkan di lingkup sekre masing-masing. Yang kedua ini bisa dinyalakan waktu istirahat atau dinyalakan saat jam 12 siang ke atas. Dengan syarat ya tadi volumenya tidak boleh terlalu keras, hanya bisa untuk dinikmati di sekrenya sendiri, tidak mengganggu sekre-sekre sekitarnya. Lalu yang selanjutnya komunikasi. Jadi misalkan ada yang merasa terganggu dengan suara sound kita yang terlalu keras, lalu kita dapat teguran, ya harus ada kesadaran gitu. Yang menegur pun harus secara halus dulu gitu, dan yang ditegur punya kesadaran untuk permasalahan yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya ada hari libur itu dibebaskan untuk penggunaan sound. Dalam artian dibebaskan bukan harus dibebaskan bebas banget full suaranya sampai sekerasnya sekencang-kencangnya gitu, enggak. Dibebaskan dalam artian ya masih dalam batas wajar, batas normal lah gitu. Itu untuk permasalahan yang sound. Selanjutnya untuk yang luring, tadi ada dari Pak Wagub, katanya kan habis UTS luring. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa tanya dulu ke kaprodi masing-masing. Ya, itu untuk yang luring. Dan untuk selanjutnya ada permasalahan fasilitas. Baru kita bahas satu mengenai larangan penggunaan gedung baru. Nah, itu pasti udah kekecewaan lah yang didapat karena tiba-tiba larangan memakai gedung baru, kurangnya transparansi dari mereka mengapa kita tidak bisa menggunakan gedung baru. Ya, misalkan mereka ngasih omongan juga tidak jelas tuh, nggak logis, komunikasinya kurang lah, komunikasinya buruk. Mungkin itu yang garis besar kita bahas sekarang, kesimpulan yang bisa saya dapat dari diskusi kali ini. Mungkin terima kasih juga untuk semua yang udah bergabung, para ketum Ormawa yang sudah menyempatkan waktunya bergabung ke diskusi ini. Untuk diskusi lanjutan selanjutnya mungkin akan diinformasikan lagi nanti. Untuk diskusi kali ini saya tutup. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Hamidan Aslam selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.